Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita akan melihat bersama hari ini bahwa ada kaitan yang sangat kuat dengan karunia hamba Tuhan dengan iman kita. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kalau kita tidak beriman. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan bersama dari bagian firman Tuhan ini, dan sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita harusnya memiliki iman yang teguh untuk segala macam masalah dan persoalan yang kita alami. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Beri kami kekuatan dan sukacita ketika kami menghadapi masalah dan persoalan. Beri kami iman yang teguh bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, saudara pemirsa sekalian, dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Melalui tangan Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk memahami sesuatu yang luar biasa. Di sini katakan Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan bekas sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus diletakkan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Kalau orang itu kerasukan, maka setannya akan keluar. Kenapa demikian? Karena kalau itu orang yang bawa itu tentu hamba Tuhan, maksudnya orang yang beriman, kemudian bawa sapu tangan itu letakkan kepada orang sakit, dan orang sakit itu juga beriman, jadi ada mata rantai iman di sana, maka orang itu sembuh. Kalau sudah baca misalnya Kisah Rasul pasal 5, sudah akan lebih kaget lagi. Orang meletakkan orang sakit di pinggir jalan supaya bayang-bayang Petrus kena kepada orang itu dan orang itu sembuh. Bagaimana bisa jadi? Kalau sudah hidup pada waktu itu, apalagi sudah hamba Tuhan yang bergelar, mungkin sudah bilang, wah ini sudah tidak betul ini. Tetapi kita punya dasar firman Tuhan. Nanti saudara carilah dalam Injil Yohanes, dikatakan bahwa kita atau saudara dan saya bisa melakukan mujizat yang bahkan belum pernah dibuat oleh Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus tidak pernah buat itu, saudara sekalian. Bayang-bayangnya kemudian menyembuhkan orang, atau sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, apalagi mengusir setan. Satu hal yang saya ingin ingatkan kepada kita, inilah energi Roh Kudus atau energi positif dari Roh Kudus. Contoh, orang kalau dia pakai sapu tangan yang bekas orang pilek, itu pasti menular. Kami mengalami di rumah ini. Kalau satu orang sudah pilek, biasanya rame-rame kami di rumah ini pilek juga. Ya, artinya apa? Energi negatif itu dari bibit penyakit itu atau virus itu kemudian menyebabkan orang lain tertular. Sebaliknya dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, apa katanya? Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, orang-orang sakit, bukan sama satu.
banyak. Orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Itu apa artinya? Energi positif dari kuasa Roh Kudus mengalir dalam sapu tangan itu. Mengalir kenapa? Karena yang punya itu adalah seorang rasul yang punya karunia. Sudah ingat? Karunia-karunia itu salah satu karunia kesembuhan. Nanti silakan baca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Jadi itu masuk ke dalam sapu tangan itu, kemudian dibawa oleh orang yang juga beriman, dan kemudian diterima oleh orang beriman. Kemudian mujizat terjadi. Sampai sekarang seperti itu. Saya pernah diundang oleh satu orang ibu di Jakarta. Dia bilang, tolong doakan papa saya sakit. Terus dia bilang begini, dia sudah didoakan oleh hamba Tuhan yang lain. 1, 2, 3. Saya tidak mau dengar dia begitu. Yang saya katakan bahwa sekaranglah waktunya Tuhan buat kakek tua ini sembuh. Waktu itu saya masih muda. Kemudian saya doakan dia, betul sembuh. Ya. Saya bukan mengatakan hamba Tuhan lain kemudian imannya lebih kecil daripada saya. Tidak. Itu namanya kesombongan rohani. Tetapi maksud saya, ini waktu Tuhan untuk orang yang tepat. Jadi bisa kita pakai istilah begini, right man on the right place and at the right time. Itu juga berlaku untuk pelayanan kita, untuk kehidupan kita dalam beriman. Karena itu hari ini pesan saya ialah, mari kita belajar dari sini bahwa kalau kita didoakan orang, sehebat apapun dia, kalau kita tidak beriman, tidak sesuatu yang terjadi. Bukan hanya soal kesembuhan, tetapi soal berkat Tuhan, berkat materi atau uang. Kita panggil hamba Tuhan yang terkenal, tolong doakan saya, usaha saya lagi merosot, sekarang sudah hampir bangkrut, tolong doakan saya. Kalau sudah tidak punya iman, selesai. Atau sebelum hamba Tuhan itu datang, sudah ambil waktu doa puasa. Mungkin hamba Tuhan itu belum datang, usahamu sudah dipulihkan. Mari kita belajar bersama. Iman, 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 dan iman membuahkan mujizat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami semua. Tuhan, berikanlah kami iman yang teguh untuk mengatasi penyakit, mengatasi segala kelemahan atau kekurangan yang kami alami, karena kami sangat percaya bahwa oleh anugerah Tuhan kami akan mengalami mujizat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.